Buset dah. Ke Central Market. Lewat dulu nih, reporter lewat dulu. Bentar aja, geser-geser. Sorry Kak. Yuk. Kat. Iya. Man? Jangan merek ya tuh. Seperti apa datang ke acaranya KPLI? Willow. Ya seru, terus habis itu makanannya juga enak-enak banget. Foto bareng. Iya, makanannya enak, terus juga restorannya juga nyaman banget, tempatnya luar biasa bagus sih. Cocok buat hangout lah ya. Iya, buat hangout, terus kayak buat keluarga juga, makan keluarga di sini nyaman banget sih. Jadi ajang reunian nggak sih tadi? Iya, maksudnya ketemu beberapa teman juga ya kan, ngobrol-ngobrol tadi sampai lupa untuk pulang karena kan anak harus pulang ya, udah malam juga gitu. Tapi karena banyak teman-teman ya udah sih. Kak, update dong sedikit sekarang perkembangan anak seperti apa dan kamu lagi emang fokus untuk jadi ibu dan gak ngambil jadwal syuting atau seperti apa? Perkembangan anak sih sekarang luar biasa lah ya, dia udah. Dia udah mulai syuting kok. Iya, aku udah mulai syuting. Kemarin baru kelar syuting film. Kayak berapa ya? Dua bulan, sebulan persiapan, sebulan syuting gitu. Sempet kayak ninggalin anak 2 minggu karena syutingnya di luar kota, Sukabumi gitu. Sempet kayak, aduh bisa nggak sih ninggalin anak gitu kan? Tapi ternyata suami aku Lebih bisa. Enggak. Maksudnya bisa lah. Jadi aku agak tenang untuk ninggalin anak karena kerja gitu. Antoni kenapa ngasih izin Kak Audi untuk balik lagi kerja atau memang nggak mau ngelarang gitu? Karena Audi masih muda ya, masih bisa berkarir dan Ansel udah bisa makan sendiri, udah bisa mandi sendiri. Mandi sendiri enggak sih? Ya, pokoknya Ansel udah lumayan besar dan biarpun kangen sama mamanya tapi mamanya masih bisa ada passion di entertainment, ya kita kasih aja selama masih bisa. Berarti selama Kak Audi meninggalkan berarti kamu yang handle Ansel 100% ya Kak? Audi 100% bisa dibilang kayak mandiin, tidurin, terus kadang-kadang ada bantuan suster juga. Kalau akunya tiba-tiba syuting sibuk nggak bisa kan pasti. Kalau nggak dia di rumah sama siapa ya ada bantuan suster juga. Kak Audi ngelihat suami yang nge-handle anak seperti apa sih, maksudnya kan jarang maksudnya cowok bisa 100% nge-handle anak, kamu sendiri seperti apa? Luar biasa kagum sih. Maksudnya jarang kan ya ada suami yang mau turun tangan ikut untuk ngurus anak gitu. Tapi dia memang dari newborn, dari Ansel baru lahir pun emang udah Kewajiban sih menurut aku. iya, udah jagain, udah ngurus gitu. Maksudnya kita kan benar-benar baru pertama kali lah baru jadi orang tua, tapi Antoni ini tuh banyak mengerti gimana ngurus anak gitu. Iya sayang, banyak banget ngerti urus anak. Terus dia juga, kita sama-sama karena kita orang tua baru, kita tuh suka kayak cari tahu. Terus kita suka bertukar pikiran satu sama lain. Terus kita suka sharing bagaimana gaya parenting kita untuk Ansel gitu. Jadi itulah kita ada knowledge untuk berbagi bagaimana ngurus anak gitu. Banyak perubahan nggak sih terjadi dalam Emosional kita naik juga. Iya, makanya itu sih, maksudnya itu ya kalau Itu namanya ya udah anak. mengontrol ya. Kita Iya. harus pinter banget untuk mengontrol. Kalau dulu kan yang penting bisa sweet lah, ada waktu kita berdua. Tapi ada anak, kita harus luangkan Membagi. waktu lebih buat anak. siapa Iya. yang paling tegas atau siapa yang paling Oh iya. Beda dong. Kalau tegas sih aku sih. Jadi aku mau dia bisa tahu disiplin gitu aja sih. Kalau memanjakan Nggak manjain sebenarnya nggak manjain sih, kita nggak tuh- boleh manjain. Kalau kita manjain kalau nggak tegas dong, nggak tegas sama dengan nggak manjain Nah, juga. kalau aku tuh konsisten nggak jadi. berani untuk kayak tegasin Ansel ya. Jadi dia nih tugasnya. Jadi kalau misalkan dia lagi tegasin Ansel, aku tuh lebih baik pergi dari situ karena aku nggak tega gitu. Dan aku juga orangnya nggak mau manjain anak. Jadi lebih baik aku tidak di situ di saat dia. Kalau nggak nanti nggak konsisten. Nanti Iya. kesini manja, kesini tegas. Iya. Jadi ya kan. Kalau sekarang kan lebih netral dia. Iya gitu. Biasanya saat apakah Antoni tegas ke Eksa sendiri sih? Saat apa ya? Saat tiba-tiba Susah susah makan. makan, tiba-tiba suka teriak-teriak. Sebenarnya tegasnya diajarin lah. Ini bukan maksudnya kayak Digalakin apa. Tetap aja kita udah tegasin. Kita bilang maaf ya, tadi kita marah dikit karena ini buat Ansel nggak boleh teriak. Kita harus bilangin juga. Gitu sih. mungkin bawa anak
jalan-jalan juga dari kecil nih Kak. Gimana sih? Seperti apa sih misalnya kok bisa dari kecil bawa anak jalan-jalan ke luar negeri gitu nggak cuma di Indonesia? Karena kan kalau misalkan kita traveling itu mungkin banyak banget perubahan yang terjadi sama anak sebenarnya gitu. Kayak beberapa kali kita ajak ke misalkan kayak ke dalam negeri atau ke luar negeri, dia tuh ada beberapa tahap yang baru-baru gitu. Misalkan kayak dia bisa Belajar berdiri, awalnya berdiri dulu nih karena kan waktu itu masih kecil banget berdiri, terus tiba-tiba di negara lain dia bisa jalan, terus di tempat lain dia bisa ngobrol, terus dia bisa, pokoknya itu beda-beda gitu. Sebenarnya di semua tempat sama aja sih, yang penting kita bisa ikutin gitu. perkembangan anak, itu yang paling penting. Iya gitu, apalagi saat kita traveling itu dia mungkin ketemu banyak orang atau orang-orang baru, jadi dia bisa beradaptasi, karena kan lumayan anak pandemi itu tuh susah banget kayak bersosialisasi, ketemu orang tuh nangis, tapi karena mungkin kita udah ajak traveling, ketemu orang baru, kita kenalin ke teman-teman dia atau Lebih kita biasa ketemu jadinya. orang baru, iya jadi dia tuh lebih terbiasa. Sekarang udah biasa banget, dulu tuh nangis nih ketemu orang banyak, tapi kalau sekarang kayak cuma malu-malu, abis itu udah cair gitu. Mungkin melihat tambah lagi mungkin tahu. Karena aku udah diizinin, Kurus? udah diizinin kerja lagi gitu, jadi belum kepikiran, karena aku bilang kayak aku mau kerja dulu ya. Kalau dia sih emang udah mau banget nih, karena dia pengen banget punya anak Kalau bisa cewek. sekalian 3, 4 gitu ya. Gila Nggak lo, capek, next gila time. lo, udah cukup 2 aja. Nah terus habis itu kayak aku mau kerja dulu boleh nggak? Nah untungnya dia tidak memaksakan kayak ya gue bapaknya gue mau begini, enggak, karena dia tahu lah ya yang hamil aku, yang melahirkan aku gitu, jadi dia lebih ke akunya sih gitu. Terus karena aku lagi kerja, terus ada beberapa project yang mau aku kerjain gitu, jadi ya aku nunda dulu nih, mungkin 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi aku udah pensiun. Udah tutup pabrik. Balik ya. Jadi lo yang tutup pabrik. Kenapa Kak pengen banget punya anak perempuan dan pengen anak banyak berarti ya? Kok tahu anak perempuan? Kan tadi aku udah ngomong. Oh iya. Ya sedapatnya lah ya. Pengen anak perempuan karena anak satu udah cowok sih. Dan sepasang gitu ya? Iya. Terus pengen punya anak banyak, enggak sih, kedua aja sih. Jadi Ansel bisa ada teman. Kalau sekarang kan fase Ansel tuh sendirian. Kalau makin gede sendirian, dia tuh bisa lonely, ya kan? Iya. Kalau fase sekarang mungkin agak susah sih. Ansel bisa mengiri gitu sama anak bayi gitu. Tapi ya yang penting sekarang ini sih kita nikmatin masa sekarang dulu sih. Iya gitulah, dia juga tidak maksa. Cuman dia emang selalu kayak mention, aku kalau misalkan 2 tahun lagi umur aku udah 40, terus 41, 42, jadi kayak ini maksudnya apa ya, nyindir apa gimana gitu. Ya nanti yang gendong siapa kalau aku udah Ya tapi nggak 40 juga lu langsung jompo, say. Jaga harmonisan gimana sih? Berantem. Karena sering berantem jadi harmonis, nggak bercanda. menjaga harmonis ya kita harus tetap ada waktu kita berdua sih. Iya sih, kayak ngobrol gitu berdua kayak. Jangan sibuk sendiri. Iya. Itu sih yang paling penting jaga. Apalagi kan maksudnya kalau misalkan sama-sama lagi di rumah sebisa mungkin kayak spend time lah berduaan, walaupun sama anak juga ya, pokoknya intinya bareng-bareng gitu. Kalau udah sibuk sama-sama kerja kan jarang ada waktu untuk kayak ketemu, apalagi ngobrol. Mungkin kalau ngobrol ya by phone aja gitu. Yep. Beda kan pasti kalau di telepon dan ketemu langsung gitu. Tapi mungkin melihat langsung nih perkembangan anak yang udah mulai pintar kenal huruf segala macam itu gimana Kak? Jadi kayak merasa udah ternyata jadi ibu seperti ini ya, ternyata jadi ayah jadi seperti ini ya. Iya, banyak hal sih yang kita belajar, maksudnya ternyata ngajarin anak tidak semudah itu. Terus juga kita tuh juga gak hanya ngajarin tapi kita juga kasih contoh nih. Kita juga belajar. Iya, karena kita juga belajar jadinya. Terus mengenal huruf juga itu butuh effort. Terus apalagi angka-angka segala macam ya, kita selayaknya udah jadi guru juga gitu kan. Tapi selain itu kita juga nggak mau yang kayak ngajarin banget. Di sisi lain kita mau dia juga bisa melihat orang tuanya, jadi dia bisa belajar bukan diajarin gitu. Jadi dia bisa melihat sendiri bagaimana orang tuanya lakuin apa atau mengerti hal apa gitu. Oke. Terima Thank kasih. you.